Baik, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas studi kasus 7. Di sini kita bakal belajar kurang lebih SQLite pada Android Studio. Ini kurang lebih aplikasi yang udah jadinya kemungkinan nanti kayak gini. Saya juga udah ngoding itu, membuat aplikasinya. Nah, ini buat aplikasinya kurang lebih kayak gini. Di sini ada artikel list. Sebelumnya ini kosong, harus ada di apa, kita tambahin dulu create artikel kayak gini, masukin title, artikel, author, post, kemudian ada artikel list. Nah, ini kalau artikelnya diklik lagi bisa menampilkan detailnya gitu. Ini langsung aja. Pertama kita tuh ngejelasin helper, database helper itu apa, yaitu buat mengkoneksikan aplikasinya itu dengan database gitu. Jadi di sini semua ada codingan SQL-nya di sini. Ya, model-model SQL kayak create table, nama itunya table-nya apa gitu. Kayak di sini buat yang on create itu ada create table, artikel table. Nah, ini nama database-nya artikel table berarti. Nama table itu ada artikel table. Buat primary key-nya itu auto increment, itu di ID itu di kolom 1 gitu. Ya, itu kurang lebih kayak gitu sih. Di sini on create tuh buat bikin table, terus di sini ada uh, drop table jika sudah ada gitu kalau itunya itu. Kemudian ada SQL buat menambahkan data. Nah, ini SQL-nya. Ya, SQL kita konekin dulu ke database db dis get right table, content value kayak gitu. Terus ini untuk mengambil data, select from, ini buat ngambil data dengan menggunakan ID, itu select from dari table artikel ID gitu. Ini buat update data, delete data. Intinya database helper tuh semua isi SQL buat koneksiin aplikasi ke database gitu. Selanjutnya ada recycler view-nya. Nah, ini recycler view tuh gunanya buat apa ya? Gunanya buat biar tampilannya kayak gini gitu. Sebenarnya kita kan kalau masukin satu kan kayak gini, artikel doang nih. Layoutnya kayak gini, text view, nah bentuknya satu. Nah, gunanya recycle view tuh biar buat dari list artikel ini nih jadi ada banyak gitu. Listnya juga terstruktur lah. Jadi ini buat yang list satu, ini buat artikel yang dua, artikel 3, artikel 4. Nah, ini pakai recycler view biar jadi kayak gini. Itu tuh kita bisa nambah-nambahin sebanyak mungkin, misal mau ada 12, 13 gitu. Contohnya di sini, kita kan di sini baru ada dua. Nah, recycler view tuh nggak ada batasnya gitu. Kita mau nambahin lagi satu gitu misal. Kita tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Ups, kelebihan. Nah, ini tuh, ini kita bisa langsung scroll aja gitu. Intinya kayak gitu recycler view tuh. Terus lanjut lagi ke jumlah fungsi-fungsi buttonnya. Kita dari main activity dulu ya. Buat di button ini main activity buttonnya. Nah, ini kalau buttonnya diklik itu kita nanti bakal masuk klik list. Nah, ini kalau button button artikel list ini kita klik itu akan membuka intent baru. Nah, kita langsung masuk ke list activity gitu, masuk ke list activity. Kemudian kalau klik create kita bakal masuk ke create activity class gitu. Kayak gitu. Terus kalau yang ada di kita dari misal ke create artikel dulu ya, create artikel. Nah, ini. Nah, di sini kalau ada yang button, nah ini button klik post.
Nah, di button create post itu kita bakal isinya tuh kayak gini. Jika bla 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 kantos mohon isi data secara lengkap. Nah, ini nih kalau kita klik tombol postnya itu tadi, kalau data ini belum keisi, nanti akan muncul tulisan tos kayak gini, mohon isi data secara lengkap. Tapi kalau udah keisi, itu kita bakal langsung masuk ke database fungsi database helper tuh bakal langsung ke ini gitu, ke jalanin. Nantinya masuk ke yang create, on create gitu. Nah, ini insert data. Jadi ketika tombol button ini diklik, yang tombol button yang ada di activity create ini, post ini diklik, itu akan menjalankan fungsi-fungsi ini. Insert data. Sini ada string title, string article, string author. Yang fungsinya tuh buat nge-insert data ke database. Database-nya kan tadi udah ada, kita pakai DB. Terus buat tabelnya itu kita pakai table itu. Mana sih? Article table. Jadi masuk ke article table gitu. Terus lanjut ke kalau kita mencet article list. Tadi kan udah masuk intentnya ke activity list. Nah, ini listnya. Nah, di sini kalau ini kita klik lagi, mana sih activity list. Nah, ini kalau kita klik ininya akan masuk ke activity detail. Activity detail. Nah, ini untuk activity ini nih, buat yang list ini, artikel ini nih, ini kan yang buat result curve ini kumpulan dari list artikel ini. Nah, ketika artikel yang ini diklik itu akan menjalankan fungsi ini, akan membuka intent baru yang masuk ke detail activity. Jadi ketika diklik itu intentnya bakal masuk ke detail activity. Detail activity. Nah, akan masuk sini. Jadi di sini akan dimunculin muncul detail activity-nya. Misal kita coba jalankan article list. Misalnya ini tadi ketika kita klik, nah akan masuk intent baru. Nah, intentnya itu detail article gitu. Nah, mungkin itu saja buat di lesson 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.